وجميع أصحابه وأزواجه وجميع جملة ساداتنا عند علم ورسوله وأجمعين وحجاره إلى جل عبد الله بن علي الجليل العالي بن ولد عبد الله بن متمنى من أجل ولد عبد الله رسول الله والدين والدكم وعوام المسلمين عن الله لنا ولكم رب العالمين وكلنا ولكم في من عظمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ومحبة الله ورسوله وصحابته وأهل بيته والتابعين والصالحين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد سيدنا بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. الحمد لله, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat sehingga pada sore hari ini di dalam bulan Ramadan tanggal 24 Ramadan kita bisa meneruskan puasa kita bisa berjamiah yang sampai di dalam pembahasan mahabbatu sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa salihin. Cinta kepada sahabat Rasulullah wa ahli baitihi dan keluarga Rasulullah wa tabi'in dan cinta kepada para tabi'in wa salihin dan cinta kepada para salihin. Kemarin telah dibahas cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Rasul tidak bisa dipisahkan dengan cinta kepada sahabat dan keluarga Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Siapa itu sahabat Nabi? Sahabat Rasulullah adalah pertama yang melihat Rasulullah. Yang nomor dua, iman kepada Rasulullah. Yang nomor tiga, meninggal dalam keadaan iman. Niku para sahabat. Pertama, melihat Kanjeng Nabi. Melihat Rasulullah itu maksudnya di waktu hidup Kanjeng Nabi, waktu urip Rasulullah. Kalau setelah meninggal Nabi Muhammad bukan dikatakan sahabat. Walaupun berapa banyak para aulia dapat melihat Nabi yaqodotan dalam keadaan terjaga, boten mimpi. Apakah sahabat? Bukan. Jadi yang diarani sahabat itu melihat Rasulullah di waktu hidupnya Nabi Muhammad. Syarat yang nomor dua sebagai sahabat, wa amana bihi, dan iman kepada Rasulullah. Karena oleh seumpama melihat saja kemudian tidak iman, ada di zaman Kanjeng Nabi
Abu Jahal, Abu Lahab niku termasuk orang yang melihat Rasulullah tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Yang nomor 3 syaratnya wa mata 'alal iman, meninggal dalam keadaan iman. Seumpama melihat Rasulullah kemudian iman kepada Nabi, tapi kalau meninggal bukan dalam keadaan iman, bukan dinamakan sahabat. Sahabat ini menjadi mulia. Kenapa? Karena menjadi sahabat Rasulullah, urip di zaman yang paling mulia, itu sahabat. Sehingga Kanjeng Nabi mengatakan, seandainya sampean itu menafkahkan satu gunung Uhud, amin, jadi nafkahkan emas satu gunung Uhud, banyak sekali. Satu gunung ada orang menafkahkan, kemudian mau menyaingi bagaimana ibadahnya, fadilah, keutamaannya para sahabat, tidak akan dapat menyamai. Walaupun sahabat niki menafkahkan satu genggam emas atau separuhnya, tidak mungkin akan bisa menyamai apa yang dikeluarkan oleh para sahabat. Karena jenis sahabat ini sahabat dunia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi berjuang karo Kanjeng Nabi. Sahabat Nabi itu berjuang suka dan duka. Sahabat Kanjeng Nabi seperti Sayyidina Abu Bakar hijrah karo Kanjeng Nabi, Sayyidina Umar membela Rasulullah, Sayyidina Utsman jadi menantu Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali jadi menyantu, dan juga kerabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak boleh membanding-bandingkan para sahabat. Sahabat ini kulluhum udul, semuanya adil dan semuanya memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawuh Kanjeng Nabi, ashabi kan nujum, sahabatku itu seperti nujum, seperti bintang yang ada di langit. Bintang itu akan terang di barat, akan terang di timur, akan terang di utara dan selatan, karena yang namanya bintang menjadi penghias langit. Begitu juga para sahabat. Sahabat Kanjeng Nabi ini jadi penghias di dalam perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jangan sekali-kali mengkritik atau mungkin mau mencari-cari kesalahan para sahabat. Disebutkan hiduhum gharadan min ba'di, jangan jadikan sasaran setelah wafatku, dawuh Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena lek sampeyan dolek kesalahane menungso ae gak apa meneng kate dolek kesalahane sahabat. Jadi didolek-doleki napa kok ngeten moten-moten, niki termasuk hilangnya iman. Apalagi waliyadzubillah, kalau tidak percaya dengan kesahabatan Sayyidina Abu Bakar. Kalau ada orang tidak percaya dengan kesahabatan Sayyidina Abu Bakar, maka dihukumi murtad. Karena kesahabatannya Sayyidina Abu Bakar disebutkan di dalam Al-Quran. Napa dawuh Gusti Allah, idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi, ketika keduanya ada di gua. Siapa yang ada di gua? Kanjeng Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar, cuma berdua. Id yaqulu li sahibihi, ketika berkata kepada sahibihi, temannya Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana,
jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama kamu. Di sini bisa dapat diambil pelajaran bahwa iyyaqulu li sahibihi, berkata kepada para sahabat, kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, berarti kesahabatannya Sayyidina Abu Bakar sudah disebutkan di dalam Al-Quran, sehingga yang tidak percaya dengan kesahabatannya Sayyidina Abu Bakar dihukumi telah keluar dari Islam. Beda karo kesahabatannya Sayyidina Umar, dihukumi fasik karena tidak ada disebutkan khusus di dalam Al-Quran. Sahabat Nabi SAW adalah cerminan sahabat yang tidak pernah lelah membantu Rasulullah, dan juga cerminan bagaimana termasuk tiang-tiang sing sangat cinta kepada Rasulullah. Sampai enten siji kaum kafir Quraisy mengatakan, ma ra'aitu ahadan, saya itu tidak pernah melihat seseorang cinta kepada seseorang kecuali saya ketika melihat sahabat Nabi cinta kepada Rasulullah, sangat cinta kepada Nabi dan juga sangat menghormati Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga lehen sing tanggeletin hukum kita kepada para sahabat itu nopo wajib, karena Nabi Muhammad SAW cinta juga kepada para sahabatnya. Wa ahli baitihi, dan juga setelah cinta kepada sahabat, cinta kepada ahli baitihi, keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW, cinta kepada keluarga Kanjeng Nabi. Jadi sing diarani keluarga Kanjeng Nabi niki sinten? Termasuk keluarga Kanjeng Nabi niki Bani Hashim lan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib niku keluarga pilihan. Faman ahabbahum fabihubbi, maka barang siapa yang cinta kepada keluargaku, maka aku juga akan cinta kepadanya. Cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena memang cinta kepada Kanjeng Nabi ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran beserta keluarganya. Jadi enten sing tanggelan bib nopo dalile cinta kepada keluarga Kanjeng Nabi Muhammad. Dikatakan di dalam Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajra, katakan wahai Muhammad, saya tidak minta kepada sampeyan upah. Kanjeng Nabi niki ngejak menungso nang Islam, katakan sampai ngomongi, saya tidak minta upah illa kecuali mawaddata fil qurba, cinta kepada keluargaku. Jadi Kanjeng Nabi niki sangat cinta dengan orang yang cinta kepada sahabat dan keluargaku. Tidak bisa dipisahkan para hadirin dan hadirat, siapa orang yang cinta kepada Nabi harus cinta kepada sahabat dan keluarga. Tidak mungkin dipisahkan. Oh, saya cinta Nabi tapi gak senang karo keluarga nih, niki cinta bohong. Oh, saya cinta kepada Nabi tapi gak senang karo sahabatnya, niki cinta bohong. Cinta kepada Nabi, cinta juga kepada keluarga dan sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang boleh cinta kepada Rasulullah itu sampai bisa buka bagaimana kitab-kitab dengan Fadhailul Ahlil Bait, fadilah keutamaan cinta kepada keluarga Nabi sangat besar. Tapi hati-hati, lewat benci karo keluarga Kanjeng Nabi, takut masuk di dalam ancaman barang siapa yang benci kepada keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dia itu akan meninggal dunia dan akan tertulis di
di dalam antara matanya aisyun min rahmatillah niki tiyang ado kagum rahmati Gusti Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang benci terhadap keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Memang yang namanya cinta kepada sahabat dan keluarga itu tidak langsung. Kadang-kadang ada orang bapaknya Masya Allah cinta betul kepada keluarga Kanjeng Nabi, tapi betul sakit diterusno karo anaknya. Atau mungkin sebaliknya, ada seorang bapak gak kenal, gak cinta karo keluarga Kanjeng Nabi, tapi anaknya cinta kepada keluarga Kanjeng Nabi. Anak akan mendapatkan fadilah keutamaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing diarani cinta hormat kepada keluarga Kanjeng Nabi niku duduk mulai zaman sakniki. Mulai zamani sahabat Kanjeng Nabi itu sudah ada cinta kepada keluarga Kanjeng Nabi. Napa dalile? Pernah sahabat Zaid bin Sabit itu termasuk tiang sing ahli fikih berilmu di antara para sahabat. Akhirnya ketika Zaid bin Sabit ini datang, Zaid bin Sabit ini lah termasuk sahabat yang tua. Ibn Abbas langsung mendekat ke kudanya Zaid bin Sabit. Ibn Abbas ini termasuk ahlul bait. Zaid bin Sabit termasuk sahabat Kanjeng Nabi. Ketika sudah dekat, namanya pelana niki dituntut. Tawadu'i keluarga Kanjeng Nabi Muhammad. Pelananya kuda ini dituntun. Jari ini Zaid bin Sabit, mah ya Ibn Abbas, jangan, gak pantas Ibn Abbas sampai ini keluarga ini Kanjeng Nabi. Ojo sampai niki enggak nopo ngatur pelana kuda saya. Sampai niki keluarga ini Kanjeng Nabi, gak pantas. Apa katanya Zaid bin Sabit setelah itu? Beliau Ibn Abbas mengatakan tetap dicekel pelana niki sambil mengatakan hakadha amarona an naf'ala bi ulama'ina. Seperti ini kami diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan untuk ulama kami. Seperti ini kami diperintahkan untuk khidmat kepada ulama kami. Walaupun Ibn Abbas niku termasuk keluarga, tapi boten sombong, tetap ngergani ulama. Akhirnya Zaid bin Sabit faghabbalaha, sing jenenge tangani Ibn Abbas walaupun masih muda dicium oleh Zaid bin Sabit. Ya gak enak dhewe Ibn Abbas karena waktu itu masih kecil. Akhirnya apa dikatakan oleh Zaid bin Sabit? Hakada amarona Rasulullah SAW, seperti ini kami diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saling menghormati. Niki wawasan kitab niki termasuk cinta kepada Kanjeng Nabi, itu cinta kepada sahabat dan keluarga Kanjeng Nabi. Pernah juga terjadi di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu termasuk imam yang memiliki madhab. Sinten namine Imam Ahmad bin Hanbal, gay hak Hanbal, duduk Hambali, duduk gay hak Imam Ahmad bin Hanbal, bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah ketika beliau itu keluar dengan para muridnya dan pengikutnya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini dua murid kuatah, dua pengikut buahnya mau ke masjid. Ketika sudah sampai di pintu masjid, ternyata ada sohir min ahlil bait. Ada termasuk ahlul bait keluarga di Kanjeng Nabi.
Sampai pikir-pikir, Imam Ahmad bin Hanbal ini ulama napa boten? Ulama. Duduk sembarang ulama gawe madhab. Imam Ahmad bin Hanbal ini ketika mau masuk masjid, di belakangnya itu ada muridnya, pengikutnya. Singkatnya mlebu masjid ini ternyata ada anak kecil, termasuk keluarga Kanjeng Nabi, termasuk sahirul qaum, orang-orang yang juga mendapatkan kemuliaan. Apa? Imam Ahmad bin Hanbal langsung mengatakan, taqaddam ya maulana, sampai maju monggo, anak sampai maju terus. Heran semua sing melo, napa kok ngalah Imam Ahmad bin Hanbal? Kenapa kok ngalah? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Inna ini anak termasuk ahlul bait keluarga Kanjeng Nabi. Saya, kata siapa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, saya tidak bisa mampu untuk mendahului, sehingga saya biarkan ahlul bait tadi maju dulu. Niki Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi para hadirin enten sing tanglet cinta kepada keluarga Kanjeng Nabi niku apa-apa hukume wajib. Termasuk cinta kepada Kanjeng Nabi, cinta kepada sahabat dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau bahas tentang cinta kepada keluarga Kanjeng Nabi, ini sangat banyak. Tapi sampai ini tiang itu oleh cinta kepada keluarga Kanjeng Nabi tidak mungkin rugi dan tidak mungkin akan kehilangan urusan duniawi dan ukhrawinya. Dikatakan Syekh Abdullah Basaudan, Syekh Abdullah Basaudan ini termasuk yang sing alim yang juga memiliki banyak kitab. Dia itu bisa tahu niki ahlul bait, niki Habib napa mboten. Saged semerap niki termasuk ahlul bait napa mboten. Akhirnya ketika dia itu duduk, jadi sing dijaluk niku napa? Dia itu kepingin bareng terus karo ahlul bait. Ternyata ada satu syarif Habib waktu itu datang langsung ngerti, oh niki Habib. Ulama tadi langsung menyambut dan juga mengihtiram, diihtirami. Faja'a marratan, ternyata pernah suatu hari Syekh Abdullah Basaudan ilal haram, berangkat menuju Masjidil Haram. Orang tadi yang dia muliakan berdiri juga. Kenapa? Karena berkat cintanya kepada Ahlul Bait, dia akan juga diberikan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak. Ulama cinta kepada Ahlul Bait, Ahlul Bait cinta kepada ulama. Apakah hanya seperti itu disebutkan di sini? Wattabi'in. Termasuk cinta itu juga cinta kepada para tabi'in. Siapa para tabi'in itu? Para tabi'in adalah orang yang melihat sahabat. Jadi sak mantune Kanjeng Nabi niku diarani zaman para sahabat. Zaman sak mantune zaman tabi'in. Zaman sak mantune sampai sekarang itu ada. Tapi zaman sing paling mulia zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in niki perlu juga dicinta. Tulang kebanyakan yang biasa tahlil summa ila rujuni ashabi Rasulillah wa ahli baiti Rasulillah wa tabi'in summa jami'il awliya'il qalb min masyarikil ardi ila magharibiha.
Kemudian saya hadiahkan pahala tahlil ngaji ini untuk siapa? Untuk juga sahabat wa tabi'in. Jadi terus mendapatkan ampunan, mendapatkan pangkat derajat para tabi'in karena kemuliaannya hidup setelah zamannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing diarani tabi'in niku adalah termasuk kemuliaan. Ni sore malih niku sing diarani tabi'in. Pengikutnya orang yang mengikuti. Enten sahabat, enten tabi'in, enten para pengikut tabi'in, yaitu tabi'in. Terus lagi tabi'in, terus ila yaumiddin. Biasa didungo. Summa ila ruhyami tabi'in wa tabi'in tabi'ina min awwali yaumin ila yaumiddin. Jadi terus sampai hari kiamat. Para tabi'in itu juga perlu dicintai. Seperti siapa para tabi'in? Sampai eling-eling para tabi'in itu sing boten saged melihat Rasulullah walaupun hidup di zamannya Nabi Muhammad. Itu para tabi'in. Seperti siapa? Waisul Qarni, nututi zaman Kanjeng Nabi tapi tidak dapat melihat Rasulullah karena menjaga ibunya. Tapi ojo heran, Kanjeng Nabi kirim salam dan memerintahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk meminta doa kepada beliau. Para tabi'in wassalihin, cinta juga setelah kepada sahabat, keluarga dan para tabi'in, cinta kepada wassalihin, para tiang-tiang sing soleh, wong sing soleh. Siapa itu orang yang soleh? Orang yang soleh itu al-muslih li dinihi wa dunya. Orang yang soleh itu orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Ikuti yang sing soleh. Ada orang masya Allah hubungannya dengan Allah bagus, sholati, posoni, kemudian semua hubungan dia dengan Allah. Tapi hubungan karo menungso kurang api. Niki duduk tiang sing soleh. Diarani tiang sing soleh niku api pisan hubungan dengan manusia. Kumpul karo wong soleh niku termasuk obati hati. Nggih napa mboten? Obati hati niku enten pinten? Selangkung 5 sak warnani. Termasuk 5 tadi napa? Wong kang soleh kumpul. Orang yang soleh sampai kumpuli, terutama nopo, terutama di dalam bulan Ramadan, sing sering kumpul karo tiyang sing soleh. Lek sampean sering kumpul karo tiyang sing seneng nang masjid, insyaallah katut melok kepingin nang masjid. Lek sampean kumpul karo tiyang sing seneng hadir majelis ilmu, maka katut insyaallah ke tempat majelis ilmu. Contoh sing gampang, enten tiyang kate tadarus bengi, moro koncone lungguh sebelahnya, moro lali sampai subuh hilang, dina boten. Karena napa? Karena sing jenenge ikatan ini adalah penting seperti ikatannya antara teman satu dengan teman satunya. Orang yang soleh itu dapat salam terus ketika tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Terus dapat salam orang-orang yang soleh. Wong sing soleh dapat salam karena berkat kesolehannya waktu hidup di dunia. Sampai mendekati orang yang soleh saja
itu ditekankan terutama zaman seperti sekarang. Lek kepingin sae, kepingin mulia cedek karo wong sing saleh, dekat karo para ulama. Kenapa? Karena disebut jalisul ulama, sing cedek karo ulama, sing cedek karo wong sing saleh. Karena sesungguhnya Allah akan menurunkan rahmat di dalam ulama, orang-orang yang soleh. Iki penting. Lek boten saged diamalno rugi. Sampeyan pilih kanca niku. Boten kabeh kanca diakrabi. Terutama kanca sing saged nulung nang ibadah. Nulung nang urusane taat kepada Allah Subhanahu wa taala wa sholihin dan sholihin. Kalau